Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat ya. Oke, ketemu lagi dengan Osin Fabila Channel. Nah, di video kali ini aku mau membahas seputar pernikahan dengan WNA Pakistan. Kebetulan aku di sini kan sebagai pelaku, maksudnya aku menikah dengan WNA Pakistan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lagi LDRan, Kak, menikah dengan orang Pakistan itu enak enggak sih? Kok banyak berita katanya kalau di sana itu kan lakinya udah dijodohkan lah, terus nanti akan nikah lagi lah, atau di sana kita harus tinggal joint family dan lain-lain. Nah, di sini aku jelaskan semuanya ya. Jadi buat teman-teman yang baru PDKT atau lagi LDR, sebelum kalian menikah dengan WNA Pakistan, pastikan dulu si cowoknya ini serius dengan kita enggak. Yang pertama, kita harus tahu dia itu single atau sudah menikah, karena kalau dia menunjukkan cuma KTP kalau di sana itu kan walaupun sudah menikah tetap KTP-nya single ya. Dan teman-teman juga harus memahami ya, sebelum memutuskan untuk menikah kalian harus tahu si cowok ini benar-benar serius dengan kita atau enggak, atau cuma memanfaatkan kita. Karena banyak sekali yang memanfaatkan. Gimana Kak? Memanfaatkan maksudnya di sini kadang-kadang cuma pengen visa aja atau pengen numpang di Indonesia atau tinggal di Indonesia, tapi nggak semuanya ya, cuman kita itu kan jaga-jaga seperti itu ya. Terus teman-teman harus pastikan, karena di sana itu kan adatnya kan perjodohan ya. Pastikan dulu si cowok ini sudah ada ikatan perjodohan apa belum, sudah dijodohkan dengan keluarganya belum, sudah menikah apa belum, seperti itu ya. Itu harus jelas. Nah, dan biasanya cowok yang serius sama kita, kalau emang dia benar-benar single dan dia mau menikah dengan kita, itu dia nggak akan mengulur-ngulur waktu, nggak akan banyak alasan, nggak akan banyak janji juga ya. Jadi biasanya dia akan segera memperkenalkan dengan keluarganya. Nah, sekarang gini, oh Kak, saya sering dikenalkan diajak video call sama keluarganya, sama kakaknya. Nah, cuma di video call ini kita diperkenalkan sebagai apa, seperti itu ya. Yang harus diperjelas di sini ya, kita kalau video call atau telepon dengan keluarganya si cowok, nah si cowok ini memperkenalkan kita ke keluarganya itu sebagai apa? Satu, sebagai temennya, kedua sebagai pacarnya, ketiga atau sebagai calon yang mau dinikahinya. Jadi seperti kayak meminta restu gitu kepada orang tuanya. Jadi ini harus jelas, karena banyak sekali cuma dikenalkan, oh aku udah dikenalkan dengan kakaknya, ternyata kan cuma dikenalin doang. Dan karena bahasanya beda, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kita dikenalkannya sebagai apa. Dan jangan sampai kita sudah menikah ternyata dia nggak cerita jujur ke keluarganya tentang kita juga ya, seperti itu. Dan jangan sampai kita sudah bener-bener jatuh cinta nih, udah bener-bener mikirnya serius kayak gitu ya ke keluarganya dia, ke dianya, ternyata dia itu memperkenalkan kita diperkenalkan ke keluarganya itu bukan calon istrinya, cuma sebagai teman, karena kan kita nggak tahu. Jadi ini harus jelas ya, jadi biar teman-teman itu nggak ketipu. Terus pastikan keluarganya itu semuanya setuju ya. Jangan sampai kita sudah menikah di sana ternyata keluarganya nggak setuju, nanti itu nggak akan enak ya. Dan harus dipastikan semuanya ya. Terus teman-teman juga harus memahami culture-nya di sana. Perbedaan antara Indonesia dan Pakistan itu kan nggak sama. Namanya kita menikah dengan beda negara itu, yang harus disiapkan itu banyak. Pertama, mental harus siap. Yang kedua, beda culture atau beda adat itu kita juga harus siap. Suatu saat pasti kita ada kayak bentrok perbedaan kayak gitu, kita juga harus siap ya. Yang ketiga, kita juga harus siap uang. Kita semua emang yang bayar laki-lakinya ya, cuman minimal dari pasangan kita itu juga punya cukup dana. Kenapa? Karena kalau menikah dengan beda negara itu, maka pengeluaran itu lebih besar daripada kita nikah sesama Indonesia. Kenapa? Kalau misalkan calon kita, suami kita tinggalnya di Indonesia, nah dia juga harus mengeluarkan banyak uang kan, untuk izin tinggal, visa, itasnya, itapnya, seperti itu ya. Nanti belum perpanjangannya lagi, seperti itu ya, untuk membayar surat-suratnya. Terus belum menikah juga, untuk mengurus surat-suratnya itu kan juga harus membayar ya. Kan ngurus surat itu nggak ada yang gratis ya, seperti itu. Begitu juga kalau kita menikahnya di Pakistan juga, si cowok kan juga harus mengeluarkan biaya ke kita kan, kita untuk transportnya, untuk biayanya di sana kayak gitu. Kita juga harus mencari surat-suratnya kayak gitu. Jangan sampai karena kita sudah bucin kita nggak memikirkan itu ya, karena nikah tidak cukup dengan bucin ya.
karena setelah menikah itu maka akan banyak urusannya. Jangan sampai setelah kita menikah dan kita tinggal di sana kita menyesal ya. Jadi sebaiknya teman-teman telusuri dulu adatnya di sana gimana, jangan cuma lihat tampangnya yang ganteng gini-gini, enggak. Nanti teman-teman akan kecewa sendiri. Jadi setidaknya teman-teman harus tahu keadaannya di Pakistan itu seperti apa, dan pastikan juga kalau teman-teman sama pasangannya ini tanya dulu join family enggak, dia anak keberapa, seperti itu ya. Kita pengen tahu kan, nggak masalah. Jadi kalau misalkan kita join family kan kita juga udah siap dengan resikonya ya. Ibaratnya kalau join family itu ya nggak semuanya jelek ya, ada juga yang keluarganya baik. Terus dia itu menanggung berapa orang kan, seperti itu. Biasanya kalau di sana anak cowok itu kan menanggung keluarganya ya, kayak gitu, adik-adiknya seperti itu, dia biasanya membantu biayanya ya. Jadi kita juga harus tahu, kita nggak boleh ego ngikutin adatku seperti ini, enggak. Namanya kita menikah beda negara, kita harus memahami namanya dua perbedaan dijadikan satu. Itu kan kita benar-benar harus bisa ada di tengah-tengah seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai setelah kita memutuskan untuk menikah tapi kita nggak tahu setelah menikah itu seperti apa, kayak gitu. Karena ada juga pengalaman temen ya, dia udah setuju keluarganya katanya, tapi setelah sampai di sana menikah ternyata keluarga si cowok itu berubah pikiran jadi nggak setuju. Nah akhirnya kan menikahnya itu kayak gantung kayak gitu, dokumennya belum lengkap tapi orang tuanya nggak setuju, kan nggak enak kalau seperti itu. Dan pastikan teman-teman kalau misalkan diajak menikahnya nih di Pakistan, jangan sampai kalian yang biaya sendiri kalau bisa, karena cowoknya yang mau menikah kita ya cowoknya harus membiayai. Kenapa? Bukan matre ya, cuman ini tanggung jawab dari dia. Karena ini resikonya menikah dengan beda negara, dan setelah kita misalkan di Pakistan, nah kita pengen pulang ke Indonesia itu kira-kira ada uang nggak mau pulang ke sini kayak gitu. Jadi harus dipikirkan untuk penghasilan si cowoknya ini, kan nggak mungkin lah kita ibaratnya cuma ngejar gantengnya doang, dia nggak punya kerjaan, tapi karena kita cinta, kita yang punya duit kita mau biaya, jangan. Karena ada juga yang seperti itu. Cuman kalau dikasih tahu biasanya karena udah bucin nggak bakalan didengar. Kadang-kadang yang ngasih tahu itu malah dimusuhin. Namanya juga manusia ya, ada yang seperti itu. Makanya kalau aku sih saran buat teman-teman, mendingan dipikirkan dulu, pokoknya ditelusuri baik-baik untuk si cowoknya ini ya. Nah kalau emang si cowoknya ini udah bener-bener sama kita itu serius, ya udah kita lanjut saja. Terus satu lagi ya teman-teman ya, ini yang sering terjadi. Biasanya cowok kan kalau mau menikah dengan kita itu bilangnya kan kenalkan aku dengan keluargamu, seperti itu. Jangan dulu. Pertama pokoknya kalian harus minta diperkenalkan dengan keluarganya si dia. Dijelaskan bahwa kalian emang calonnya, dan pastikan keluarganya setuju. Kalau sudah maka aman ya. Baru kita akan memperkenalkan ke keluarga kita. Memperkenalkan ke keluarga kita itu yang penting dari si cowoknya itu udah clear semuanya, udah jelas semua kalau emang dia serius sama kita. Jangan sampai begini, cowoknya minta dikenalin ke keluarga kita, kita udah cerita, udah sungguh-sungguh, ternyata si cowoknya ini nggak jadi menikahi kita, kan kita yang malu kayak gitu. Karena kalau di sana itu kan restu orang tua itu kan nomor satu ya, wajib ya. Jadi saran aku sih nomor satu kalian harus dapat restunya juga. Pokoknya harus dikenalkan kita sebagai calon mantunya atau calon istrinya. Kalau dia mendekati kita itu untuk menikah ya, bukan untuk main-main. Seperti itu ya teman-teman. Semoga videonya ini bermanfaat ya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar pernikahan dengan WNA Pakistan atau warga negara lainnya, teman-teman bisa komen ya, atau teman-teman bisa teks aku di IG atau di Facebook ya, karena namanya sama ya, Osin Fabila semuanya ya. Jadi semua sosial media aku itu semuanya namanya sama ya, Osin Fabila ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dan semoga videonya bermanfaat, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan yang aku sengaja baik atau tidak ya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.